Baiklah teman-teman, selamat berjumpa lagi. Kita bertemu di mata kuliah manajemen keuangan di sesi yang pertama ini. Manajemen keuangan akan kita ajarkan selama 1 semester. Nanti bertemu dengan saya. Kita akan belajar berbagai hal tentang keuangan. Di antaranya adalah pengertian keuangan, kemudian juga nanti hal-hal yang perlu teman-teman ketahui tentang keuangan seperti portfolio, investasi, dan sebagainya. Ini menjadi penting khususnya untuk teman-teman yang mengambil prodi bisnis digital dan juga prodi kebijakan dan manajemen pajak. Baik, kita akan mulai di sesi pertama ini dengan pengantar dulu ya. Kita akan membahas tentang pengantar manajemen keuangan untuk mengetahui apa itu manajemen keuangan. Ini adalah pengantar manajemen keuangan. Saya punya di YouTube, dosen kalian untuk manajemen keuangan. Tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Kita akan bahas dulu tentang pengertiannya, yaitu pengertian manajemen keuangan dapat dirumuskan oleh fungsi dan tanggung jawab para manajer keuangan. Siapakah manajer keuangan? Manajer keuangan adalah orang yang bertanggung jawab dalam sebuah perusahaan selevel manajer mengenai keuangan. Ya, seluk-beluk keuangan di dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Meskipun fungsi dan tanggung jawab manajer keuangan berbeda-beda di setiap organisasi, artinya cakupan kerjanya manajer keuangan ini sangat bergantung kepada besar kecilnya skop ataupun volume kerja dan besaran organisasi suatu perusahaan. Selanjutnya, masih di dalam pengertian, menurut Bambang Rianto dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2001, manajemen keuangan atau namanya finance management adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan dana atau mengalokasikan dana. Dulu dalam materi-materi kurikulum lama, ya, ini disebut dengan pembelanjaan. Pembelanjaan itu artinya mulai dari perencanaan belanja perusahaan sampai dengan pengelolaannya sampai dengan aplikasinya. Itu adalah menurut Bambang Rianto. Kemudian ada juga menurut Pak Suwadusnan, ya, manajemen keuangan adalah pengaturan kegiatan keuangan. Ini masih sangat global dan masih sangat luas. Jadi manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpangan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Jadi menurut Suwadusnan ini manajemen keuangan itu cakupannya mulai dari mencari uang atau mencari pendanaan bagi organisasi yang dibutuhkan. Setelah mencari, dia akan membuat suatu penganggaran. Ya, untuk anggarannya per masing-masing seksi mungkin atau masing-masing bagian itu sudah direncanakan terlebih dahulu. Kemudian setelah penganggaran, pelaksanaan atau distribusi keuangan, yaitu mendistribusikan anggaran-anggaran biaya kepada setiap pos-pos anggaran atau pos-pos pengeluaran biaya. Setelah itu ada juga fungsi untuk memeriksa apakah anggaran yang dialokasikan ini benar-benar sudah dipakai secara optimal, dipakai secara benar sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan atau tidak. Nah, di sini pemeriksaan. Nanti pemeriksaan ini biasa kita kenal dengan istilah auditor atau audit, fungsi audit, pemeriksaan. Kemudian ada pengelolaan anggaran atau pengelolaan dana, yaitu
dalam hal kita menggunakan dana sesuai dengan anggaran, kita harus mengelola dengan baik secara timingnya atau waktu pengelolaannya, waktu pengeluaran, dan juga dari sisi optimalisasi penggunaan anggaran. Artinya, sebagai contoh, misalnya kita menganggarkan untuk membeli aset berupa kendaraan, misalnya dengan anggaran untuk membeli kendaraan roda 4 adalah 250 juta misalnya. Di situ kita akan melihat fungsi yang ingin dicapai dari kendaraan roda 4. Kira-kira fungsi utamanya apa? Untuk mengangkut jarak jauh, apa jarak pendek dalam kota, manusia atau barang, gitu kan. Nanti setelah kita melihat itu, kita akan mencoba mencari input dari para vendor atau yang menawari jasa penjualan mobil, biasanya dealer-dealer atau marketing mobil itu. Nanti kita bandingkan mana yang lebih efektif dan efisien, sehingga dari anggaran yang kita lakukan atau kita anggarkan 250 juta bisa jadi realisasinya nanti kita hanya membeli mobil yang seharga 190 juta misalnya. Tetapi dengan anggaran yang 150 juta itu sudah bisa mendapatkan fungsi kendaraan sesuai yang kita inginkan. Nah, itu adalah salah satu masuk ke dalam ranah pengelolaan. Anggaran pagunya 250 juta tidak harus dihabiskan atau tidak harus dibelanjakan semuanya. Tetapi kita bisa mencari yang optimal, yang paling efisien. Yang penting fungsi dan kegunaannya sudah sesuai dengan yang kita butuhkan dan kita inginkan. Itu masuk ke dalam ranah pengelolaan anggaran. Kemudian pengendalian. Pengendalian di sini dalam arti untuk mencegah terjadinya fraud atau kesalahan ataupun terjadinya kerugian dari sisi finansial atau anggaran. Misalnya kita sudah memesan suatu barang atau memberikan pesanan buat biaya-biaya, ternyata yang dipesan itu adalah perusahaan pikir, sehingga apa yang kita inginkan tidak datang padahal kita sudah bayar. Nah, ini termasuk di dalam fungsi pengendalian di situ. Sehingga apa yang kita keluarkan harus bisa mendapatkan manfaat seperti yang kita harapkan dan kita tetapkan. Itu adalah fungsi pengendalian. Kemudian di sini juga ada pencarian, namanya adalah pencarian dana. Karena sumber dana ataupun anggaran belanja suatu organisasi atau perusahaan itu belum tentu rencana anggaran itu sudah tercover semua dari simpanan ataupun modal yang tersedia di perusahaan atau di organisasi. Bisa jadi anggaran yang kita tetapkan itu melampaui kemampuan perusahaan atau organisasi saat ini dari sisi finansial, sehingga seorang manajer keuangan harus mencari kekurangan dana atau kekurangan anggaran yang kita butuhkan. Nah, pencarian ini bisa berasal dari pinjaman atau penjualan saham ataupun obligasi dan lain-lain untuk perusahaan. Kemudian penyimpanan dana. Tentu kita ketahui bersama bahwa dana yang tersedia untuk 1 tahun anggaran itu tidak mungkin kita habiskan dalam waktu 1 atau 2 bulan periode saja. Bisa jadi dana yang tersedia ini akan kita pakai sampai akhir tahun, sehingga perlu adanya penyimpanan. Nah, penyimpanan ini tentunya berharap bahwa modal yang kita simpan ini tidak mandek begitu saja, tapi bisa menghasilkan keuntungan-keuntungan atau nilai lebih yang bisa dihasilkan oleh perusahaan. Nah, penyimpanan ini misalnya bisa disimpan di bank dalam bentuk tabungan atau deposito, atau dalam bentuk-bentuk yang lain yang cair. Artinya yang cair itu bahwa setiap saat kita ingin menggunakan anggaran atau dana ini, kita bisa mencairkan tanpa ada prasyarat dan kendala-kendala tertentu. Itu adalah penyimpanan dana. Itulah fungsi ataupun pengertian dari manajemen keuangan sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr.
Dr. Suat Husnan dari UGM. Nah, selanjutnya kita lihat kalau kita tadi bicara pengertian, kita sekarang bicara tentang fungsi manajemen keuangan. Fungsinya apa sih? Nah, kita mengatur kepada pengertian-pengertian tadi. Fungsi manajemen keuangan yang pertama adalah untuk perencanaan keuangan, ya, perencanaan keuangan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu usaha atau sesuatu kegiatan bisnis atau kegiatan organisasi, kita harus membuat perencanaan atau planning. Ya, perencanaan keuangan dalam hal ini mencakup membuat rencana pemasukan. Ya, jadi kita memperkirakan kira-kira sumber-sumber pemasukan keuangan ini mau dari mana saja. Misalnya untuk organisasi mungkin bisa bersumber dari iuran anggota dan sebagainya. Kalau perusahaan ini sumbernya bisa dari modal pemilik atau modal dari para pemegang saham, kemudian juga pemasukan yang lain dari penjualan. Ya, penjualan bisa penjualan produk maupun penjualan yang lain. Kemudian membuat rencana pengeluaran juga. Jadi selain ada rencana pemasukan dana, juga rencana pengeluaran. Kenapa perlu? Karena supaya kita bisa mengukur dalam 1 tahun anggaran, perusahaan atau organisasi yang kita kelola ini akan minus atau surplus anggarannya. Ya, kalau kira-kira minus, berarti harus dicari dari mana untuk menutupi anggaran. Atau mungkin juga ada penghapusan pos-pos biaya yang belum terlalu diperlukan. Dan kegiatan yang lain untuk periode tertentu, artinya periode tertentu biasanya adalah 1 tahun anggaran. Jadi itulah fungsi manajemen keuangan yang pertama, yaitu perencanaan keuangan. Fungsi yang berikutnya adalah penganggaran keuangan. Setelah ada hitung-hitungan dari perencanaan keuangan, tindak lanjutnya adalah kita membuat suatu detail pengeluaran dan pemasukan. Jadi kalau di perencanaan mungkin masih bentuknya global-global saja atau perkiraan yang masih global. Di dalam penganggaran keuangan ini sudah lebih detail. Lebih detailnya dari mana? Detailnya itu dari misalnya waktu penerimaan. Ya. Misalnya kita merencanakan bahwa perusahaan kita akan menerima pemasukan dari penjualan produk. Tentunya penjualan ini berlangsung dalam 1 periode tahun itu tetap kontinu, berjalan terus. Sehingga kita di situ akan membuat penganggaran pemasukan uang dari penjualan misalnya untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya sampai akhir tahun. Itu kita buatkan anggaran pemasukan. Nah, di dalam operasional perusahaan pasti membutuhkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya untuk biaya produksi, biaya-biaya kantor, biaya SDM, biaya operasional, dan lain-lain. Nah, ini juga harus dibuatkan anggaran keuangannya detail per periode. Misalnya setiap bulan kita buatkan anggaran pengeluarannya. Nanti kita bisa di situ memasukkan dalam bentuk tabel juga bisa, misalnya untuk anggaran keuangan biaya bulan Januari itu apa saja. Ini bisa lebih didetailkan lagi, dari setiap bulan itu bisa didetailkan per tanggal atau per hari atau per minggu. Itu adalah penganggaran. Kenapa kita membuat penganggaran? Supaya pola kelola keuangan kita itu bisa terkontrol. Sehingga perusahaan tidak bingung, misalnya bulan ini harus mengeluarkan biaya misalnya 1 miliar, nah kita harus mengcover dengan rencana pemasukan yang minimal sama atau lebih dari 1 miliar. Itulah fungsi penganggaran. Kemudian pengelolaan. Nah, pengelolaan keuangan ini sebetulnya adalah aplikasi dari penganggaran.
Setelah kita menganggarkan misalnya bulan Januari, kita akan menganggarkan pemasukannya sebesar 2 miliar. Dengan pengeluaran misalnya di anggarannya bulan Januari adalah 1,7 miliar misalnya. Maka di dalam pengelolaan keuangan ini kita harus melaksanakan rencana yang sudah dibuat di perencanaan dan penganggaran itu dengan sebaik-baiknya. Artinya tidak boleh ada pengeluaran keuangan di luar perencanaan. Kalau terpaksa harus terjadi, mungkin jumlahnya tidak terlalu besar atau tidak terlalu mengganggu perencanaan. Termasuk di sini adalah pengelolaan keuangan masuk keuangan sumber pemasukan perusahaan. Misalnya kita dalam anggaran penjualan kita adalah bulan Januari misalnya kita dianggarkan jualan 300 juta. Ternyata di tengah bulan Januari baru masuk penjualan 50 juta. Artinya kita itu dimungkinkan sampai bulan akan kekurangan pemasukan. Nah, disitulah maka fungsi pengelolaan keuangan akan mengatur sebaik-baiknya supaya terjadi antara pemasukan dengan pengeluaran itu minimal berimbang. Lebih bagus lagi kalau terjadi surplus. Artinya surplus adalah uang masuk lebih besar daripada uang keluar. Nah, pengelolaan keuangan ini menjaga agar jangan sampai di dalam periode-periode operasional perusahaan itu tidak terjadi defisit anggaran, tidak terjadi tekor. Ya. Itulah fungsi pengelolaan keuangan. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah pencarian keuangan. Pencarian keuangan ini adalah mencari sumber-sumber keuangan. Bisa berupa hasil produksi, hasil penjualan, ataupun sumber-sumber lain yang legal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya bisa jadi sumber pengeluaran adalah sumber pencariannya bisa jadi karena pinjaman pihak lain ataupun ada setoran modal dari pemilik atau juga ada penjualan saham untuk menambah modal. Jadi mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Itulah fungsi dari pencarian keuangan. Berikutnya adalah masih di fungsi manajemen keuangan. Ya, di sini ada pengumpulan dana. Fungsi yang berikutnya adalah penyimpanan keuangan. Pengumpulan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa tidak selalu atau tidak semua dana itu langsung dikeluarkan di dalam satu kali periode. Bisa jadi anggaran 1 tahun misalnya anggaran kita 10 miliar itu dibagi menjadi 12 bulan, rata-rata misalnya sebulan adalah 750 sampai 800 juta pengeluaran. Otomatis pada bulan pertama, bulan kedua, sebelum akhir tahun itu pasti punya dana-dana simpanan atau dana yang tersedia untuk operasional dalam 1 tahun. Nah, disinilah dana itu kita simpan terlebih dahulu, bisa berupa tabungan, deposito atau giro di perbankan maupun lainnya. Fungsi manajemen keuangan berikutnya adalah pengendalian keuangan. Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Jadi pengendalian ini di dalam berjalannya perusahaan, berjalannya operasional perusahaan itu harus kita lihat apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Apakah sesuai dengan target yang kita harapkan atau belum. Nah, nanti kalau sudah tercapai, langkah berikutnya bagaimana, atau belum tercapai, maka tindakan apa yang harus kita ambil atau kita siapkan untuk kecukupan pendanaan perusahaan. Fungsi yang berikutnya dari manajemen keuangan adalah pemeriksaan keuangan. Melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada atau tidak terjadi penyimpangan. Artinya
Fungsi audit ini adalah memeriksa apakah dana ataupun anggaran yang dikeluarkan ini sudah sesuai atau sudah cocok dengan perencanaan ataupun anggaran yang sudah kita buat. Cocok di sini artinya dari sisi jumlah dan juga dari sisi kualitas. Jangan-jangan penggunaan anggaran ini lebih murah, tapi kualitasnya tidak baik atau kualitasnya jelek, tidak sesuai yang kita harapkan. Ini juga menjadi masalah. Atau justru terjadi yang seharusnya dianggarkan hanya 200 juta, ternyata dikeluarkan 200 juta lebih, misalnya 210 atau 220 juta. Nah, ini menjadi masalah juga di keuangan. Maka sebelum itu menjadi permasalahan yang serius atau terjadi penyimpangan, kita melakukan pemeriksaan keuangan. Dan pemeriksaan keuangan ini bisa dilakukan secara random, secara acak dalam periode operasional tahun berjalan. Kita kapan saja bisa melakukan pemeriksaan ataupun yang sudah ditentukan dijadwalkan waktunya selama setahun ini mau berapa kali dan sebagainya. Misalnya mau 1 bulan, sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, itu adalah hasil dari kesepakatan dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Berikutnya tugas pokok manajemen keuangan. Kalau kita tadi sudah bicara mengenai pengabdian, kemudian fungsi, ya kan? Nah, sekarang kita akan bicara tugas pokok. Artinya tugas pokok adalah bahwa tugas itu menjadi tanggung jawab utama seorang manajer keuangan. Yang pertama, tugas pokoknya manajemen keuangan adalah satu, mendapatkan dana perusahaan atau kebijakan pendanaan. Jadi artinya secara umum perusahaan itu biasanya pasti itu akan membutuhkan anggaran atau membutuhkan dana. Nah, dari yang sudah kita ketahui jumlah kebutuhannya ini, yang tersedia berapa? Kalau terjadi ketersediaan dana kurang dari yang kita butuhkan, maka tugas pokok manajemen keuangan ini harus mendapatkan dana perusahaan itu sendiri. Jadi kira-kira kekurangannya ini mau dicarikan dari mana? Ya, biasanya bisa bentuk partisipasi, yaitu menjual saham, ya, para investor itu menanamkan saham di perusahaan kita, atau berupa pinjaman, baik pinjaman kepada perorangan maupun kepada lembaga-lembaga, bisa lembaga keuangan pemerintah maupun lembaga keuangan non pemerintah. Itu adalah tugas pokok manajemen keuangan. Yang pertama adalah mendapatkan dana perusahaan. Tugas pokok yang kedua adalah menggunakan dana perusahaan. Artinya setelah kebutuhan dana tercukupi atau minimal sudah tersedia, tugas pokok yang kedua adalah menggunakannya, atau disebut dengan kebijakan investasi. Nah, dana yang tersedia ini digunakan untuk apa saja? Itu adalah tugas pokok manajemen perusahaan. Mengeksekusi anggaran, ya, mengeksekusi anggarannya yang sudah tersedia, anggarannya harus dikeluarkan. Itu namanya menggunakan dana perusahaan. Tugas pokok manajemen keuangan yang kedua. Selanjutnya, tugas pokok manajemen keuangan yang ketiga adalah membagi keuntungan atau laba perusahaan yang disebut dengan kebijakan dividen. Jadi untuk mengetahui seberapa laba perusahaan, manajemen keuangan akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu berupa yang pertama adalah laba rugi perusahaan. Laba rugi perusahaan ini nanti akan diketahui hasilnya adalah bahwa perusahaan ini untung atau laba atau malah rugi. Nah, ini adalah membagi keuntungan. Nah, setelah diketahui bahwa ternyata perusahaan untung, secara kotornya nanti diketahui berapa keuntungannya. Nanti hasil keuntungan itu adalah tugas manajemen keuangan dibagi-bagi
Dibagi tidak berarti langsung dihabiskan kepada semua pemilik modal, tapi kita akan membagi mana yang akan dipakai sebagai cadangan, ya, sebagai cadangan, kemudian mana yang dipakai sebagai investasi, misalnya untuk membeli aktiva tetap atau untuk memiliki saham di tempat lain atau di perusahaan lain, itu juga memungkinkan. Kemudian juga manajemen keuangan akan menentukan berapa besar dari keuntungan yang akan dibagi kepada pemilik modal, yang disebut dengan kebijakan dividen. Dividen sendiri artinya adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik modal atau pemilik saham. Nah, besarannya dividen atau besarannya laba yang dibagi ini berapa, itulah menjadi tugas manajemen keuangan untuk menghitung, tentunya dengan mempertimbangkan posisi aman keuangan perusahaan. Selanjutnya, menurut Bambang Wianto, fungsi memperoleh dana atau namanya dengan obtaining of fund atau fungsi pendanaan. Kemudian yang kedua adalah fungsi menggunakan atau mengalokasikan dana, disebut dengan allocation of fund. Di situ dilihat dari neraca, ya. Kalau digambarkan secara grafik, di sebelah kiri adalah menggunakan dana dan di sebelah kanan adalah memperoleh dana. Jadi perolehan dana yang didapat berapa, digunakan untuk apa, ini akan tercantum atau akan terlihat di neraca atau disebut dengan balance sheet. Untuk teman-teman yang berasal dari ilmu sosial atau ilmu ekonomi di SMA dan SMK pasti sudah familiar dengan disebut dengan neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang harus ditampilkan atau harus disajikan oleh manajemen keuangan. Laporan keuangan yang paling pokok ada dua, yang pertama adalah rugi laba tadi, kemudian yang kedua adalah neraca. Kalau rugi laba nanti akan menjelaskan seberapa keuntungan yang didapatkan perusahaan dalam periode laporan tersebut. Tetapi kalau neraca adalah posisi, ya, kita tidak bicara tentang rugi laba dalam neraca, tapi kita bicara posisi keuangan kita atau posisi kekayaan kita harta perusahaan itu ada di pos-pos apa saja. Itu disebut dengan neraca. Itu menurut Bambang Wianto, ya, fungsi manajemen keuangan. Selanjutnya, ini adalah tujuan perusahaan, ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut secara detail tentang manajemen keuangan, coba kita lihat di sini adalah bentuk dari tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan secara pokok atau secara intinya yang paling penting adalah memaksimalkan keuntungan. Artinya setiap orang yang melakukan usaha pasti berharap atau bertujuan mendapatkan keuntungan. Nah, dari keuntungan ini nanti akan dipakai sebagai pemberdayaan keuangan. Dari tujuan perusahaan yang memaksimalkan keuntungan ini dapat memperoleh hasil sebanyak mungkin dan menekan ongkos yang serendah mungkin. Artinya, karena laba atau keuntungan perusahaan ini didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan biaya atau ongkos. Ya. Jadi pendapatan dikurangi biaya. Apabila pendapatannya lebih besar daripada biayanya, maka perusahaan adalah memiliki keuntungan. Tetapi kalau pendapatannya lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan, ini disebut dengan rugi.
Nah, tujuan perusahaan di sini adalah untuk memaksimalisasi atau membesarkan secara maksimal laba yang sebesar-besarnya. Nah, maksimalisasi laba lebih sempit akibatnya daripada kemaksimalisasi nilai. Nanti kita akan bahas antara perbedaan antara laba dengan nilai. Ya. Kalau laba adalah angka-angka keuangan yang bisa didapatkan dari hasil usaha untuk kemanfaatan perusahaan. Sedangkan nilai adalah kelebihan ataupun disebutkan kemanfaatan yang didapatkan oleh perusahaan, tapi tidak hanya dari sisi keuangan saja. Bisa saja dari nilai, misalnya meskipun labanya tidak besar, tapi operasionalnya ini sudah bisa di sosialisasi atau bisa dipahami oleh masyarakat banyak. Ini mempunyai nilai lebih dan sebagainya. Jadi nilai ini lebih bersifat tidak real atau sifatnya adalah abstrak, sedangkan laba ini sifatnya real, tidak abstrak. Ya, sifatnya real dalam bentuk besaran uang yang bisa diukur. Nah, kelemahannya adalah pandangannya jangka pendek. Jadi kalau kita bicara maksimisasi keuntungan, ini pasti urusannya adalah dengan jangka waktu yang pendek. Kemudian mengabaikan unsur waktu. Nah, konsep maksimalisasi keuntungan ini kadang-kadang kita tidak memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan laba maksimal. Kemudian kelemahannya yang lain adalah meninggalkan aspek sosial. Artinya kalau perusahaan hanya mengejar laba semata-mata, ya, ini biasanya nanti akan berdampak pada aspek sosial. Maksudnya seperti apa? Kita akan memperlakukan sumber daya manusia ini dengan semena-mena. Ya, contohnya misalnya gini. Untuk meningkatkan laba yang maksimal, kita harus menekan biaya upah serendah-rendahnya. Ya. Nah, ini pasti akan menimbulkan gejolak sosial di dalam masyarakat pekerja. Karena diotomi perusahaan adalah pemilik perusahaan menginginkan laba yang sebesar-besarnya dengan meminimalisasi biaya. Salah satu biaya adalah biaya SDM. Biasanya ini adalah komponen biaya paling besar dalam perusahaan. Sehingga apabila kita menginginkan laba yang maksimal, akan menekan biaya SDM. Ini adalah model-model klasik. Sehingga dengan adanya penurunan ataupun tidak ada kenaikan dari biaya SDM nanti akan menimbulkan gejolak. Seperti teman-teman tahu bahwa kita sering mendengar adanya demo-demo buruh, adanya demo-demo minta kenaikan gaji, demo minta kenaikan UMR dan sebagainya. Ini adalah bentuk daripada aspek sosial lingkungan perusahaan. Teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan ditulis di komentar dari YouTube kita ini. Tulis saja komentar itu, pertanyaan nanti akan kita jawab. Ya, atau mungkin melalui WA group juga boleh. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti kita diskusikan di dalam WA group kita. Baik, kita lanjutkan. Ini konsep maksimisasi kemakmuran. Kalau tadi kita bicara keuntungan itu adalah masih bersifat mikro. Artinya mikro, pengertian keuntungan secara umum adalah keuntungan finansial. Tapi kalau kita sudah bicara kemakmuran, artinya keuntungan finansial itu bisa kita
belanjakan kembali untuk mencapai atau untuk membeli kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan kita, sehingga terjadi kecukupan kebutuhan yang disebut dengan makmur. Jadi maksimisasi kemakmuran adalah memaksimumkan nilai dari perusahaan. Maksimisasi dari kesejahteraan, dan kesejahteraan adalah merupakan nilai sekarang dari perusahaan terhadap prospek masa depan. Artinya begini, perusahaan secara finansial memiliki kekayaan yang disebut dengan aset. Memiliki kekayaan yang disebut dengan aset. Nah, dari aset-aset itu kemanfaatannya, bermanfaat atau tidak, itu disebut dengan nilai. Ya, misalnya perusahaan itu memiliki aset berupa gudang. Gudang itu bermanfaat apa tidak? Memberikan nilai lebih apa tidak? Maksimalisasi nilai lebih ini disebut dengan pemenuhan kemakmuran. Ya. Nah, kemakmuran ini adalah posisi saat ini atau nilai sekarang. Karena di masa depan apa yang kita miliki ini belum tentu memenuhi kebutuhan ataupun keinginan kita. Nilai perusahaan merupakan harga yang tersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Artinya, di dalam menilai sebuah perusahaan itu banyak unsur-unsur yang masuk di dalamnya. Selain nilai real berupa tangible asset atau aset yang bisa dinilai dengan rupiah, ada juga aset yang tidak bisa dinilai dengan rupiah atau intangible asset, yang termasuk dalam kekayaan yang tidak bisa dihitung atau tidak bisa dirupiahkan secara letterless adalah misalnya branding. Ya. Branding, saya kira teman-teman sudah tahu, branding adalah nama baik atau merek-merek yang sudah dikenal oleh masyarakat. Misalnya kalau saya beri contoh, saya sebut ya, misalnya namanya ayam goreng, ya, ayam goreng yang sifatnya adalah ayam goreng standar seperti Kentucky dan sebagainya, itu brandingnya yang bisa kita sebut yang terkenal di seluruh dunia, bahkan misalnya adalah McD atau KFC, nah, seperti itu. Nah, nama McDonald, McD atau KFC ini adalah yang disebut dengan branding. Ya. Jadi meskipun misalnya kita punya toko, kita punya perusahaan ayam goreng, misalnya, dengan nilai asetnya misalnya 7 miliar, tapi merek ayam goreng yang kita jual hanya misalnya Sari Rasa gitu ya. Beda dengan misalnya yang kita jual di situ adalah McDonald, maka kalau dijual perusahaan kita pasti akan lebih mahal bila perusahaan kita memiliki branding McDonald. Nah, ini yang disebut dengan nilai perusahaan. Orang akan cenderung lebih berani membayar mahal kepada perusahaan-perusahaan yang sudah punya nama, yang sudah terkenal, yang sudah memiliki branding. Istilah teman-teman sekarang ini disebut dengan yang branded, gitu ya, yang memiliki nama baik. Itu disebut dengan nilai perusahaan. Kemudian bagi perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, harga saham yang diperjualbelikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan. Jadi misalnya begini, kita harus cerita dulu namanya saham. Saham adalah catatan penyertaan modal yang dimiliki oleh seorang investor terhadap perusahaan tertentu. Misalnya, saya memegang saham PT Telkom misalnya, yang saya beli di pasar modal. Ya,
pasar modal teman-teman bisa, aplikasinya sekarang banyak di HP misalnya atau di mana saja, itu bisa kita mendownload aplikasi untuk bermain saham. Jadi meskipun teman-teman tidak berada di Jakarta atau mungkin di luar daerah dan sebagainya, teman-teman juga bisa membeli saham di pasar modal melalui aplikasi-aplikasi online yang sudah banyak tersedia. Nah, saham ini adalah bukti bahwa seseorang pemegang saham atau investor itu memiliki andil modal di dalam suatu perusahaan. Saya contohkan tadi, misalnya saya memiliki saham PT Telkom. Misalnya saya memiliki 1 juta lembar saham atau misalnya 10 lot gitu ya. Nah, nilai per saham misalnya nilai real atau nilai yang tercatat di dalam lembar sahamnya itu misalnya per lembar saham misalnya 5.000. Sehingga secara realnya saya 5.000 dikalikan 1 juta. Jadi saya punya uang 5 miliar. Atau saya punya andil modal di PT Telkom sebesar 5 miliar. Nah, saham ini setiap hari nilainya fluktuatif, nilai jualnya ya, nilai pasarnya adalah fluktuatif tergantung sentimen pasar yang terbentuk saat itu. Misalnya hari ini PT Telkom sahamnya seharga 5.150. Ya, teman-teman bisa melihat nilai-nilai saham itu kalau melihat TV ya di CNBC atau di ABC TV. Ya, kalau melihatnya cuma di RCTI dan SCTV atau apa ya mengenai sinetron ya. Tapi kalau teman-teman tertarik dengan manajemen keuangan ini, bisa untuk bermain saham, melihat gejolak harga atau perubahan harga setiap saat itu di TV CNBC atau di Indonesia juga ada di CNN Business ya. CNN Business itu juga dia akan menyampaikan informasi pergerakan harga saham menit demi menit dalam bentuk running text. Nah, pada saat harga saham misalnya pada saat saya beli itu waktu itu per lembarnya 5.000, ternyata hari ini adalah harganya 5.150, sehingga saya punya keuntungan Rp150 per lembar saham. Dikalikan saya punya 1 juta, berarti hari ini saya sudah untung 150 juta, misalnya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan indikator sebagai nilai perusahaan. Artinya apabila nilai yang real atau nilai intrinsiknya yang tertulis di dalam lembaran itu 5.000 dan dia harga jualnya lebih dari 5.000, artinya nilai perusahaan itu naik. Tapi bisa jadi sebaliknya, nilai intrinsiknya atau nilai yang tercantum di dalam saham itu 5.000, tapi harga jual di hari ini di bursa adalah 4.700 misalnya. Artinya nilai perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp300. Ini adalah pemahaman tentang nilai perusahaan ditinjau dari harga saham perusahaan. Selanjutnya, ini adalah fungsi manajemen keuangan lagi, tetapi lebih spesifik. Lebih spesifik artinya lebih detail. Yang pertama adalah fungsi pengendalian likuiditas. Likuiditas tahu ya teman-teman ya. Likuiditas adalah tingkat kecukupan uang yang dimiliki perusahaan saat ini. Jadi apabila perusahaan itu hari ini dijual, itu laku berapa? Kalau teman-teman mungkin akan melihat di iklan-iklan itu ada tulisannya BU, butuh uang, gitu ya. Artinya nilai jual cepat itulah disebut dengan likuiditas. Atau kemampuan perusahaan untuk menyiapkan uang secara cash di waktu tertentu. Maka di dalam fungsi pengendalian likuiditas itu meliputi satu, perencanaan aliran kas. Aliran kas ini artinya adalah
aliran ataupun proses keluar masuk uang dalam periode tertentu, misalnya dalam 1 minggu. Hari Senin pagi saya dapat transfer 1 juta. Senin siang saya harus bayar 300.000. Selasanya saya dapat lagi transferan 3 juta. Rebonya saya harus mengeluarkan uang 1.500.000. Dan seterusnya sampai akhir minggu. Itu kalau kita catat dulu, dan itu disebut dengan perencanaan, disebut dengan aliran kas. Kasnya mengalir, terima keluar, terima keluar, terima keluar. Itu artinya aliran kas. Jadi dalam aliran kas itu ada 2 pokok yang harus kita perhitungkan, yaitu kas masuk dan kas keluar, atau disebut dengan cash in dan cash out. Nah, dari cash in dan cash out ini dalam periode waktu tertentu kita catat disebut dengan cash flow. Cash flow ini bahasa Indonesia adalah aliran kas. Ya. Flow itu aliran, cash itu duit. Kemudian fungsi pengendalian yang kedua adalah pencarian dana, tadi sudah kita bahas. Kemudian menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan. Artinya pengendalian likuiditas ini harus manajemen keuangan atau manajer keuangan ini harus punya hubungan baik dengan lembaga keuangan, sehingga sewaktu-waktu kita membutuhkan atau sewaktu-waktu kita perlu berhubungan bisnis dengan lembaga itu, kita juga tidak mengalami kesulitan. Nah, fungsi manajemen berikutnya adalah fungsi pengendalian laba. Seperti saya sampaikan tadi di depan, bahwa laba itu dihasilkan dari pendapatan ataupun sales penjualan dikurangi dengan biaya-biaya. Hasilnya adalah laba atau rugi. Nah, di sini untuk fungsi pengendalian laba ini yang pertama kita kendalikan adalah posisi yang bisa kita kontrol, yaitu biaya. Jadi dalam fungsi pengendalian laba yang pertama kita kendalikan adalah biayanya dulu. Selain itu, kita akan bicara dari pendapatan. Nah, unsur pendapatan ini elemennya salah satunya adalah harga produk. Semakin harganya mahal, semakin peluang pendapatan kita semakin besar. Ya. Kemudian fungsi pengendalian laba berikutnya adalah perencanaan laba. Artinya laba pun harus kita rencanakan. Jadi kita harus merencanakan bahwa bulan ini kita harus laba berapa, bulan depan laba berapa, dan seterusnya sampai periode tertentu yang kita inginkan. Kemudian fungsi pengendalian laba yang terakhir adalah pengukuran biaya. Jadi selain pengendalian biaya, kita juga harus bisa mengukur besarnya biaya. Ya. Artinya pengukuran biaya ini adalah kita harus tahu persis bahwa jumlah biaya yang kita keluarkan ini sudah sesuai atau sudah benar sesuai dengan kenyataannya. Jangan sampai biaya yang dilaporkan berupa biaya yang sudah disulap atau sudah dikorupsi. Ya. Kita harus punya pengukuran biaya supaya kita tidak mudah dibohongi atau tidak mudah ditipu oleh pihak-pihak lain. Jadi fungsi manajemen dalam hal ini harus melakukan manajemen terhadap aktiva dan manajemen terhadap dana. Nanti dalam mata kuliah pengantar akuntansi teman-teman akan mengerti apa yang disebut aktiva dan apa yang disebut pasiva. Ya. Selanjutnya, nah ini ada namanya laba ekonomi dan laba akuntansi. Ya, laba ekonomi atau keuntungan secara ekonomi dan laba akuntansi adalah keuntungan secara akuntansi. Laba ekonomi tidak selalu sama dengan laba akuntansi. Artinya seperti apa? Laba akuntansi adalah laba berdasarkan hitungan-hitungan akuntansi atau hitungan laporan keuangan tadi, laba rugi ya. Dari unsur-unsur pendapatan dikurangi dengan unsur-unsur
pengeluaran atau biaya, maka akan didapatkan laba akuntansi. Sedangkan laba ekonomi itu adalah keuntungan secara ekonomi. Misalnya begini, mungkin secara akuntansi keuntungan kita tidak terlalu besar, tapi secara manfaat ekonominya menjadi cukup besar kepada perusahaan dan lingkungan misalnya. Itu namanya laba ekonomi. Pos antisipasi aktif, kemudian penilaian aktif tetap, itu adalah masuk ke dalam ranah laba akuntansi. Kemudian laba ekonomi sebagai jumlah kekayaan yang bisa dikonsumsikan tanpa membuat pemilik kekayaan tersebut menjadi lebih miskin, khususnya untuk perusahaan perorangan. Maksimisasi nilai berarti mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Dana yang diterima pada tahun ini lebih tinggi daripada dana yang diterima 10 tahun yang akan datang. Nanti setelah pengantar ini kita akan bicara tentang namanya time of money atau waktu uang. Waktu uang itu artinya bahwa besarnya uang itu sangat tergantung dengan waktu di mana kita menguasai uang itu. Misalnya begini, saya punya uang 1.000 saat ini, pasti akan lebih bermanfaat daripada saya punya uang 1.000 1 tahun yang akan datang. Bisa jadi karena 1.000 saat ini saya bisa membeli sesuatu, 1.000 1 tahun yang akan datang, mungkin saya sudah tidak bisa membeli sesuatu dari uang 1.000 itu. Itu namanya disebut dengan time value of money atau waktu uang. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya yang khusus membahas mengenai time value of money ya. Kembali ke sini, maksimisasi nilai berarti mempertimbangkan nilai waktu dari uang sudah kita bahas. Kemudian maksimisasi nilai berarti mempertimbangkan berbagai risiko terhadap arus laba perusahaan. Artinya waktu yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, ini akan bisa menimbulkan risiko-risiko tertentu, sehingga memiliki uang saat ini dan waktu yang akan datang itu lebih perfect memiliki waktu uang saat ini karena tidak berisiko, kita sudah pasti megang uang. Tapi kalau yang akan datang boleh dijadikan kita masih berisiko, bisa jadi apa yang kita harapkan tidak terjadi. Sebagai contoh, tingkat hasil pengembalian atau namanya rate of return yang diperlukan terhadap surat berharga pemerintah yang bebas risiko akan lebih rendah daripada tingkat hasil pengembalian yang diperlukan untuk investasi baru. Artinya begini, apabila kita misalnya memiliki uang 10 miliar, secara risiko 10 miliar uang kita ini lebih baik dititipkan kepada pemerintah, bisa dalam bentuk obligasi maupun simpanan di bank-bank pemerintah. Itu risikonya lebih kecil dibandingkan 10 miliar ini kita untuk membangun perusahaan. Kalau kita titipkan ke pemerintah, waktu 5 atau 3 tahun yang akan datang kita bisa ambil, pasti sudah bisa diambil dan pasti sudah nilainya bertambah berupa bunga. Tapi kalau 10 miliar ini kita buatkan sebuah perusahaan untuk usaha, belum tentu dalam 3 atau 4, 5 tahun ke depan, usaha itu sudah bisa mengembalikan modal. Nah ini yang disebut dengan risiko, rate of return, tingkat pengembalian dana yang kita miliki. Semakin besar risikonya, nanti rate of return-nya akan semakin kecil angkanya. Sementara semakin tidak berisiko, misalnya kita titipkan kepada pemerintah dalam bentuk obligasi pemerintah, itu rate of return-nya pasti akan positif atau lebih dari 1%, lebih dari 1 atau lebih dari 100%. Itu mengenai laba ekonomi dan laba akuntansi, untuk diketahui saja. Namanya kita juga masih pengantar, tapi saya hanya menyampaikan istilah-istilah yang berlaku di dalam manajemen keuangan, supaya nanti teman-teman tidak bingung
tidak asing pada saat kita membahas bab-bab berikutnya. Kemudian kita bicara lagi mengenai pengaruh inflasi. Ya. Pengaruh inflasi ini yang mempengaruhi apa saja, gitu kan. Yang pertama adalah suku bunga. Bunga itu apa sih? Gitu kan. Bunga adalah nilai lebih yang kita terima dari uang yang kita miliki akibat diinvestasikan. Misalnya dalam bentuk tabungan, deposito maupun surat berharga. Biaya untuk memperoleh dana bagi pemerintah, perusahaan maupun perorangan akan semakin meningkat. Artinya apabila kita titipkan dana ini kepada lembaga keuangan pemerintah, gitu ya, maupun lembaga keuangan milik swasta, ataupun kepada orang per orang, semakin lama kita titipkan, seharusnya akan semakin besar hasil lebihnya dari jumlah modal pokok yang kita titipkan. Artinya pada saat kita misalnya hari ini punya uang 10 miliar, kita titipkan kepada bank pemerintah, kemudian 3 tahun kita ambil, nilainya pasti sudah di atas 10 miliar. Nah, selisih nilai ini yang disebut dengan bunga. Ya. Nah, besaran bunga ini apabila dibagi dengan nilai pokok ini menjadi suku bunga. Nanti akan kita hitung dalam materi-materi berikutnya, nanti akan kita praktekkan bagaimana menghitung suku bunga dan sebagainya. Kemudian yang mempengaruhi inflasi lagi adalah kesulitan perencanaan. Pada kondisi inflasi yang membumbung cepat, di mana biaya-biaya bahan baku tenaga kerja tidak menentu, maka perencanaan menjadi sulit. Artinya begini, pada kondisi di mana tidak ada kepastian inflasi, maka kita akan semakin sulit untuk membuat perencanaan keuangan. Misalnya, apabila negara dalam kondisi yang tidak stabil, inflasi atau nilai kenaikan uang ini cukup besar, maka kita akan terus membuat perencanaan karena kita perkirakan misalnya tahun depan paling inflasinya 4%, ternyata terjadi adalah 10%. Nah, ini akan menjadi masalah. Maka ini menjadi indikasi yang selalu disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan. Biasanya akan dilaporkan setiap tahun tingkat inflasi Indonesia tahun 2022 adalah 4% misalnya. Nah, kalau dalam beberapa tahun kita lihat kalau inflasinya stabil, ini sangat mudah bagi kita untuk membuat perencanaan keuangan. Tapi kalau inflasinya naik turun tidak jelas, kadang tinggi, kadang rendah, tinggi lagi, rendah lagi, sangat tinggi dan sebagainya, maka perencanaan yang akan kita buat untuk jangka panjang ini menjadi sangat sulit. Itulah pengaruh inflasi terhadap perencanaan. Kemudian pengaruh inflasi terhadap kebutuhan permodalan. Inflasi menyebabkan naiknya jumlah modal yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan perusahaan dalam hal kapasitas volume tersebut. Misalnya begini, kita butuh investasi untuk membangun sebuah pabrik yang tidak mungkin dibangun dalam waktu 1 tahun. Tapi kita butuh membangun pabrik dalam waktu misalnya 3 tahun atau bahkan lebih. Apabila inflasinya tidak terkendali, kita tidak bisa memperkirakan, ya, inflasinya tidak terkendali atau inflasinya tinggi, maka modal yang dibutuhkan ataupun jumlah modal yang dibutuhkan ini akan juga ikut naik. Kenapa ikut naik? Karena pasti harga barang-barang untuk membangun infrastruktur ini pasti naik. Misalnya kita akan membangun pabrik selama 3 tahun. Tahun ini mungkin harga semen 50.000. Tahun depan karena inflasinya tinggi, harga semen jadi 70.000.
Tahun ketiga inflasi lagi ada di tahun 5.000. Nah ini inflasi yang seperti ini menyebabkan kebutuhan permodalannya semakin naik, semakin tinggi. Nah ini bisa menjadi kendala apabila penyediaan modal tidak bisa mengikuti inflasi yang terjadi. Ya ini adalah pengaruh-pengaruh inflasi terhadap beberapa hal yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah pengaruh inflasi terhadap suku bunga, pengaruh inflasi terhadap kesulitan perencanaan, dan pengaruh inflasi terhadap kebutuhan permodalan. Lagi saya sampaikan, apabila ada pertanyaan nanti bisa ditulis di komentar di YouTube ini. Selanjutnya, masih lanjutan tadi pengaruh inflasi, yaitu inflasi yang berpengaruh juga terhadap penurunan harga obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat berharga pengakuan hutang ya, dari suatu lembaga atau suatu perusahaan kepada investor. Ya. Jadi kalau saya misalnya punya perusahaan A, kemudian perusahaan saya butuh uang, kemudian saya mengeluarkan surat obligasi atau surat hutang kepada orang-orang ataupun investor yang tertarik untuk membeli obligasi saya. Obligasi ini tentu mengandung nilai tambah kepada investor berupa discount rate. Discount rate itu adalah nilai yang harus dia beli ya dikurangi dengan nilai yang akan dia dapatkan di kemudian hari. Misalnya begini, dalam obligasi saya menerbitkan obligasi senilai per lembar misalnya 10 juta. Jangka waktunya 5 tahun. Artinya di tahun kelima saya akan mengembalikan sebesar 10 juta kepada investor. Nah pada saat pembelian nilainya pasti akan di bawah 10 juta. Ini yang disebut dengan diskon faktor. Ya. Nah besaran diskon faktor ini disebut dengan diskon rate atau tingkat diskon. Misalnya yang ditetapkan oleh perusahaan saya misalnya dengan diskon rate atau diskon faktornya adalah 10% per tahun misalnya. Maka dengan menggunakan rumus diskon faktor bisa jadi pada saat investor membeli obligasi saya nilainya tidak 10 juta tapi hanya misalnya 7.200.000 misalnya. Artinya investor saat ini mengeluarkan duit 7.200.000, 5 tahun yang akan datang dia akan menerima duit sebesar 10 juta. Ini disebutkan obligasi. Obligasi ini sifatnya hutang. Jadi pemilik obligasi ini adalah orang-orang yang menghutangi atau memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi. Jika suku bunga meningkat, maka harga obligasi jangka panjang akan menurun. Pemilik modal lebih senang dengan meminjamkan lebih banyak dalam jangka pendek ketimbang dalam bentuk hutang jangka panjang. Artinya apabila tingkat inflasi ini tinggi, maka keuntungan yang didapatkan itu menjadi tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena inflasinya tinggi. Artinya bahwa harapan seperti tadi saya sampaikan, dengan saya membayar hari ini atau membeli obligasi hari ini 7.200.000 dan 5 tahun kemudian saya dapat 10 juta, artinya saya dapat keuntungan sebesar 2.800.000 per lembar. Tapi apabila inflasinya tinggi, maka nilai sesungguhnya dari 2.800.000 itu akan menjadi turun. Karena apa? Inflasinya tinggi, nilai uangnya turun, gitu kan. Nah, sehingga dalam posisi inflasi yang cukup tinggi, obligasi jangka panjang ini menjadi sangat tidak menarik. Investor akan lebih suka membeli obligasi yang jangkanya pendek-pendek, cukup setahun atau 2 tahun maksimal. Itu adalah pengaruh inflasi terhadap penurunan harga obligasi. Kemudian masalah akuntansi, ya, jadi pengaruh inflasi terhadap
inflasi cukup tinggi, maka laba yang dilaporkan pada perhitungan laba rugi akan terlalu tinggi. Ya. Penjualan persediaan yang biaya pengadaannya rendah menghasilkan laba yang dilaporkan lebih tinggi. Artinya di dalam akuntansi, apabila dalam kondisi inflasi yang tinggi, laba yang dicatat di dalam akuntansi itu nilainya jadi nilai realnya tidak sebesar itu. Misalnya di dalam proyeksi beberapa perusahaan 2 tahun ke depan kita akan laba 10 miliar. Tapi inflasinya kok setahun 12%. Nah, maka nilai yang diperkirakan akan untung 2 miliar di 2 tahun ke depan itu akan dikurangi dengan persentase inflasi yang terjadi. Maka tidak real 2 miliar, tapi 2 miliar dikurangi 11% kali 2 tahun. Berikutnya, tadi kita sudah membahas tentang pengaruh inflasi terhadap beberapa aspek atau beberapa kondisi, maka kita sekarang akan bicara tentang perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan dalam buku yang cukup populer namanya The Truth About Money yang dikarang oleh Rich Edelman menjelaskan 11 alasan mengapa perencanaan keuangan perlu dilakukan. Itu karena melalui proses perencanaan keuangan kita lebih bisa untuk melindungi diri Anda dan keluarga Anda dari dampak keuangan, risiko kecelakaan, penyakit, kematian, dan tuntutan hukum. Implikasinya bagaimana nanti kita lihat. Jadi kalau kita punya perencanaan keuangan yang baik, kita akan lebih terjamin dari sisi risiko-risiko. Ya, misalnya kita punya perencanaan keuangan, kita rencanakan untuk membayar BPJS sekian setiap bulan, itu kita rencanakan untuk dilakukan, maka risiko pada saat kita sakit dan sebagainya itu sudah ada yang mengcover. Atau misalnya kita dengan perencanaan keuangan kita ikut asuransi jiwa, sehingga kita harus membayar premi setiap bulan, misalnya premi asuransi. Pada saat terjadi kematian, kita akan menerima manfaat dari asuransi tersebut. Tentunya yang menerima bukan kita, ya, yang menerima adalah ahli waris dan sebagainya. Itu adalah perencanaan keuangan. Masih dalam perencanaan keuangan, selanjutnya adalah mengurangi utang pribadi atau keluarga. Kalau kita punya perencanaan yang baik, maka kemungkinan hutang akan lebih kecil. Yang kedua, membiayai keuangan bila hidup ini tidak lagi dalam rangka usia produktif. Ya, ini terkait dengan biaya pensiun atau anggaran pensiun. Ya. Kemudian membayar biaya-biaya untuk membesarkan anak. Ini juga sudah kita persiapkan dalam perencanaan keuangan. Kemudian memberikan alokasi pendidikan bagi anak-anak ke perguruan tinggi. Bisa melalui tabungan atau bisa melalui asuransi pendidikan. Sekarang sudah cukup banyak sekali produk-produk yang bisa mengcover ataupun melindungi kita melalui perencanaan keuangan. Termasuk membiayai pernikahan anak perempuan kita. Karena ini kulturnya di Indonesia, khususnya di Jawa, kalau pernikahan anak, kalau kita punya anak perempuan, biasanya kita yang akan menanggung biaya pernikahan, karena acara biasanya di pihak perempuan. Kemudian juga bisa untuk perencanaan keuangan, bisa untuk membeli kendaraan, membeli rumah, mampu menentukan gaya hidup yang kita inginkan saat pensiun. Kalau kita punya perencanaan keuangan yang baik, pada saat kita pensiun kita masih punya banyak tabungan, sehingga kita bisa merencanakan gaya hidup seperti apa yang akan kita jalankan pada saat pensiun. Artinya menghindari pada saat pensiun kita tuyuk-tuyuk udah nggak punya penghasilan, nggak ada yang bantu, kita terlantar, itu tidak sampai terjadi. Itu dilakukan melalui perencanaan keuangan.
Kemudian membayar biaya perawatan jangka panjang, ya, seperti untuk rutin kontrol setiap bulan, gitu kan, atau perawatan rumah, atau perawatan kendaraan, dan sebagainya. Kemudian mewariskan kesejahteraan untuk generasi selanjutnya. Anak, cucu, dan lain-lain. Ini adalah manfaat ataupun fungsi-fungsi dari perencanaan keuangan. Nah, masalahnya di Indonesia ini masih jarang sekali orang yang melakukan perencanaan keuangan. Biasanya di Indonesia itu ya sekarang punya berapa ya sekarang dipakai gitu kan ya. Sebabnya apa sih di Indonesia seperti itu? Yang satu, yang pertama tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas dan cenderung menghabiskan uang untuk memenuhi keinginan jangka pendek. Ya, seperti saya misalnya, wah hari ini punya duit 100.000, wah mana enak sate kambing, wah penting 100.000 itu habis dalam sehari. Besok ya besok dipikir besok lah gitu kan, itu orang-orang Indonesia biasanya begitu ya. Kemudian kendala yang penyebabnya yang lain adalah kendala waktu. Nah, kendala waktu ini artinya kita belum terbiasa dengan namanya manajemen waktu. Kapan kita harus bekerja, kapan kita harus menikmati pekerjaan. Beda dengan orang-orang barat, biasanya yang memiliki 4 musim. Pada musim dingin mereka akan bekerja segiat-giatnya. Karena itu kesempatan untuk bekerja tanpa harus merasa tersiksa dengan cuaca dan iklim. Orang kalau cuacanya dingin kan bekerja enak-enak saja ya, kalau keringat kan nggak cepat lelah dan sebagainya, itu adalah di musim dingin. Hingga pada musim panas mereka akan berhenti bekerja atau libur untuk melakukan rekreasi. Nah, makanya di Pulau Bali ramai orang barat itu kalau di sana musim panas, di sini pasti ramai. Karena mereka sudah menyiapkan uang untuk bekerja, ditabung untuk liburan di musim panas. Di Indonesia karena tidak ada musim panas, musim dingin, semua musim sama ya, kerja hari ini untuk makan hari ini gitu ya. Kemudian keterbatasan ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan baik. Ya memang di dalam budaya kita di sini, budaya di Indonesia itu lebih banyak kepada easy going saja. Easy going itu artinya ya setelah jalani saja, hari ini apa bagaimana jalani. Kita terlalu memikirkan hal-hal yang terlalu jauh, gitu ya. Kemudian tidak dapat memilih produk investasi yang lebih beragam. Artinya orang Indonesia itu ya cenderungnya kalau punya duit ya itu ditabung, disimpan di bank, tabungan namanya. Padahal tabungan itu bukan salah satu-satunya investasi yang menguntungkan. Masih banyak lagi investasi yang lebih menguntungkan, misalnya kita tanam di obligasi atau di pasar bursa atau dan sebagainya ya, karena keterbatasan pengetahuan sehingga itu bagi Indonesia belum menjadi suatu pilihan yang tetap. Dan kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat ini artinya adalah jadi tadi bahwa masyarakat itu lebih suka untuk berpikir simpel, hari ini ya hari ini, besok itu besok gitu kan. Apalagi suruh mikir ke tahun depan, nanti saja yang penting hari ini seperti apa dan jalannya dulu. Itu adalah pola budaya orang-orang kita di sini. Itu yang mungkin bisa kita bahas sampai hari ini. Ya, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Kita akan ketemu lagi di perkuliahan kedua nanti dengan pembahasan yang lain lagi. Ini hari ini sekedar pengantar. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail hal-hal apa saja yang perlu kita bahas yang menunjang pengetahuan teman-teman sebagai mahasiswa politeknik Kediri, prodi bisnis digital dan juga prodi
manajemen dan kebijakan pajak. Saya kira demikian. Sekali lagi saya ingatkan untuk kalau ada pertanyaan silakan nanti disampaikan dalam komentar di dalam YouTube. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share YouTube ini ya, di konten saya ini kepada orang lain, semoga itu bisa bermanfaat. Saya kira demikian. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kuliah perdana kita hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan perkuliahan berikutnya. Terima kasih.